Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 11 ayat 10 sampai bab 12 ayat 14. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya, dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan.
dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah belas kasih dan cinta di atas segalanya. Dalam dokumen untuk gereja sinodal yang dibuka secara resmi tanggal 9 dan 10 Oktober tahun 2021 di Roma oleh Paus Fransiskus, terutama dokumen kerja untuk bidang kontinental, ada satu teks kitab suci yang dipakai, yakni Yesaya bab 54 ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkan kokoh-kokoh patok-patokmu. Teks ini memberikan inspirasi dan proses gereja sinodal, memberi dimensi baru dalam cara hidup gereja umat Allah yang lebih terbuka, sebuah proses mendengar,
yang telah menjadi sebuah masalah dan serentak kebutuhan dewasa ini. Ada banyak orang dalam keluarga, institusi, dan kelompok dalam gereja yang tidak didengar, tidak diperhatikan. Inilah penyakit yang sedang menjangkiti manusia dengan peradabannya dan iman dewasa ini. Secara sederhana, orang yang tidak didengar suaranya, keluh kesahnya, penderitaannya atau kegembiraannya adalah orang yang kita kucilkan, orang yang tidak kita perhatikan, dan orang yang tidak kita cintai. Bayangkan orang-orang tersebut ada dalam rumah kita, dalam keluarga kita, dalam kantor kita, di wilayah rohani atau juga dalam paroki dan gereja. Kalau kita menyimak bacaan Injil hari ini, pembelaan Yesus terhadap murid-muridnya yang memetik gandum pada hari Sabat, dan bagaimana ini serentak mengkritik balik orang Farisi, mengandung dua hal penting. Pertama, soal aturan dan hidup. Sebenarnya aturan itu untuk hidup atau hidup untuk aturan? Orang-orang Farisi yakin bahwa dengan menaati aturan-aturan yang ada, kita akan selamat atau akan hidup bersama Allah. Yesus sebaliknya ingin agar aturan-aturan itulah yang membantu manusia hidup, dan bukan manusia harus menjadi budak dari peraturan. Kedua, Yesus hendak menyampaikan jati dirinya. Dia adalah Allah dan Tuhan atas hari Sabat, dan yang Tuhan kehendaki bukan persembahan sebagai ketaatan atas peraturan, tetapi belas kasih. Inilah esensi dari Allah yang mencintai dan selalu punya belas kasih kepada sesama, Bapa yang selalu penuh kerahiman bagi anak-anaknya. Saudara-saudariku terkasih, dalam konteks ini, kalau kita mengaitkan dengan refleksi tentang gereja sinodal, Yesus justru mengundang kita untuk hidup seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Seorang Bapa yang mau mendengar, seorang Bapa yang penuh belas kasih, seorang Bapa yang penuh perhatian. Cara hidup yang sejak awal sudah menjadi dasar pewartaannya. Kalau sekarang, bersama dengan refleksi tentang gereja sinodal, tema ini diangkat kembali, itu karena kita sebagai manusia sudah keluar dari kehendak sebenarnya dari Yesus. Cara hidup manusia dewasa ini sudah sangat sekuler dan individual, bahkan lebih parah lagi, sikap ketidakpedulian akan Tuhan dan sesama. Ada sekian banyak orang yang menderita karena tidak didengar, tidak diperhatikan, tidak dimengerti, dan tidak dicintai. Ada begitu banyak keluarga dan pernikahan yang berantakan karena hal-hal ini, dan juga ada sekian banyak konflik yang terjadi karena alasan yang sama. Pater Jules Chevalier menghidupi konflik yang sama, dan karena itu ia memulai sebuah cara hidup menurut hati agar penyakit-penyakit ini bisa tersembuhkan. Bayangkan kalau kita bisa saling memahami
bisa saling mendengar, bisa saling memaafkan, bisa saling berbagi, bisa hidup menurut spiritualitas hati. Sudah berapa banyak orang, sekian banyak keluarga, sekian banyak pernikahan yang bisa kita selamatkan. Ingat, Yesus menghendaki belas kasih dan cinta, dan bukan sekedar persembahan. Semoga demikian. Amin.